Happy Mother's Day sekali lagi. Saya menemukan ini di internet, saudara. Ucapan hari ibu dari anak-anak mereka. Salah satu anak berkata, "Selamat hari ibu, ibuku yang tercinta. Ibuku yang kalau saya nggak pulang, saya dicariin. Tapi kalau saya udah di rumah, saya dimarahin." Selamat hari ibu, ibuku yang tercinta. Yang suka ngebandingin aku sama anak tetangga hanya karena anak tetangga rajin nyapu, katanya saudara. Selamat hari ibu kepada ibuku yang tercinta. Cintaku padamu lebih besar daripada tumpukan cucian yang ada di dalam kamarku. Selamat hari ibu, ibuku yang tercinta. Yang tahu semua letak barang yang ada di dalam rumah, saudara. Ya, ada pernah mengalaminya? Anda cari-cari barang 1 jam, nggak ketemu, begitu tanya mama, ketemu beberapa menit, saudara. Yang terakhir. Selamat hari ibu, ibuku yang tercinta. Yang kalau ke acara dapat nasi kotak gak pernah dimakan, tetapi dibawa pulang ke rumah untuk anak-anaknya, saudara. Itulah hati, itulah naluri seorang ibu yang memikirkan anak-anaknya terlebih dahulu. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk para ibu di tempat ini. Di hari ibu yang istimewa ini saya pikir akan sangat luar biasa kalau hari ini kita memilih untuk mempelajari atau belajar sama-sama tentang seorang karakter, saudara. Sebuah karakter yang ada di Alkitab, karakter wanita yang namanya Ruth, saudara. Berapa banyak dari Anda yang pernah baca cerita tentang Ruth? Ya, cerita Ruth ini ditulis di dalam kitab yang namanya Ruth, ya saudara ya. Kalau Anda nggak pernah baca, jangan khawatir. Karena hari ini berita baiknya kita akan melihat, kita akan baca satu kitab Ruth. Ya kan? Berita baik lainnya, kitab Ruth ini cuma ada 4 bab, 4 pasal yang sangat pendek. Kalau Anda baca pelan-pelan 20 menit juga selesai. Kalau Anda baca cepat 10 menit juga selesai. Paling hari ini saya akan ceritakan gambaran besarnya ya, mungkin jelaskan sedikit beberapa latar belakang terutama dalam soal kebudayaan dan kebiasaan mereka. Setelah itu saya berdoa supaya Anda baca sendiri di rumah. Sekali lagi, dalam satu pagi Anda 15 menit, 10 menit pasti akan udah selesai saudara baca cerita ini. Jadi kita langsung sama-sama kita lihat cerita dari Ruth. Pasal pertama, ayat pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda berserta dengan istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saya mau berhenti di sini sebentar. Saya mau jelasin sedikit periode waktunya atau timeline-nya sehingga Anda punya gambaran lebih jelas tentang cerita Ruth ini. Dikatakan pada zaman para hakim memerintah, saudara. Ini timeline-nya, saudara. Saya sering cerita sama Anda bahwa Tuhan memerintahkan seseorang yang bernama Musa untuk memimpin orang-orang Ibrani yang ada di tanah Mesir yang jadi budak selama 400 tahun. Tuhan panggil Musa untuk memimpin orang-orang ini, beberapa juta orang ini keluar dari tanah Mesir. Dan beberapa juta orang inilah yang akhirnya menjadi bangsa Israel. Nah, Tuhan menjanjikan mereka sebuah tempat, tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang sering Anda dengar. Kepemimpinan Musa ini, waktu setelah Musa meninggal digantikan sama Yosua atau Joshua. Setelah Joshua meninggal, ada sekitar periode waktu 300 tahun di mana bangsa Israel itu dipimpin oleh yang disebut dengan para hakim, saudara. Jadi kalau Anda ngebayangin hakim di sini, mungkin Anda di era kita atau di zaman kita ngebayangin seorang yang duduk di dalam ruang sidang. Tapi kalau hakim di sini, makanya di Alkitab Anda punya kitab para hakim ya. Kalau hakim di sini yang dimaksud adalah pemimpin yang Tuhan bangkitkan atau pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa monarki atau yang dipimpin oleh seorang raja. Karena mereka lihat tetangga-tetangga mereka dipimpin oleh raja, makanya mereka minta sama Tuhan seorang raja. Dikasihlah Raja Saul, waktu Raja Saul itu adalah raja pertama bangsa Israel. Setelah itu baru Raja Daud. Daud yang mengalahkan Goliat, saudara. Nah, jadi balik lagi ke 3 periode waktu 300 tahun, bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim. Mungkin beberapa nama yang Anda mungkin terkenal, yang mungkin Anda sering dengar, ada yang namanya Gideon. Pernah dengar nama Gideon? Itu adalah salah satu dari hakim, saudara. Siapa lagi? Simpson, ya.
Simpson, hakim wanita Deborah, saudara. Itu adalah juga salah satu para hakim di situ. Nah, cerita Rut ini itu ada di periode waktu 300 tahun ini, saudara. Jadi cuma mau bilang itu aja sama Anda supaya Anda dapat gambarannya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah, siapa namanya saudara? Next please. There you go. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya siapa saudara? Naomi. Dan nama kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah mereka sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi ada keluarga nih, orang Bethlehem, orang Israel. Karena di tanahnya, di negerinya ada kelaparan, ada krisis. Akhirnya mereka pindah. Saudara, cerita ini waktu saya pelajari ini sangat mirip dengan cerita kita. Saudara, ada krisis di Indonesia, kita bawa keluarga kita mulai lagi kehidupan kita. Bangun lagi keluarga kita, kehidupan kita dari awal di negeri orang. Maka menetaplah, diamlah keluarga ini di negeri Moab. Mereka pergi dari ini ya saudara, dari kampung halamannya. Berikutnya dikatakan kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu Naomi tertinggal dengan kedua anak laki-lakinya. Ayat keempat dikatakan keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, artinya menikahi perempuan Moab di negeri Moab. Kedua anaknya ini menikahi, yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya siapa saudara? Rut. Inilah karakter yang akan kita pelajari. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kalau ada dari Anda yang lebih gampang melihat gambar, melihat visual, karena kan banyak nama yang tadi disebut, saudara. Saya punya gambarnya, karena saya pun orang yang seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi ceritanya. Ada keluarga, orang Israel, yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak. Elimelek, Naomi, punya anak 2 laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Karena ada krisis di kampung halaman mereka di Israel, mereka pindah ke negeri asing yang disebut yang namanya negeri Moab. Waktu mereka bawa keluarganya di sana, di negeri Moab, suaminya Elimelek meninggal, saudara. Sisalah Naomi dengan kedua anak laki-lakinya. Dikatakan di situ kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion menikahi wanita yang berasal dari Moab. Satu namanya Orpa, satu namanya Ruth. Anda masih mengikuti? Ya. 10 tahun kemudian, kedua anak laki-laki ini meninggal. Sisalah mama mertua dengan 2 menantu wanita, saudara. Bertiga. Saya lanjutkan ceritanya, saudara. Kemudian berkemaslah sisa bertiga kan. Ia, Naomi dengan kedua menantunya lalu pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi setelah 10 tahun kemudian si Naomi ini mendengar, oh ternyata Bethlehem sekarang keadaannya sudah membaik. Tuhan sudah memberkati, udah gak krisis lagi. Jadi kalau kayak kita nih mungkin kita dengar baik terus kita pulang ke Indonesia. Demikian pula Naomi. Dia mau pulang ke Israel, mau pulang ke Yuda, Bethlehem, saudara. Nah, bertigalah mereka si Naomi sama menantunya 2 dalam perjalanan kembali ke Bethlehem, ke Yehuda. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi gini saudara, dalam perjalanan mereka kembali ke Bethlehem, Naomi dengan kedua menantunya, ini namanya juga hati seorang ibu ya saudara ya. Ya kan? Dia bilang sama 2 menantunya, udahlah kalian pulang ke rumah orang tua kalian. Ngapain ikut aku ya kan? Kalian masih muda, masih banyak, masih panjang masa depan kalian. Mungkin kalian bisa menikah lagi, mungkin bisa membangun keluarga lagi dari awal, saudara.
Ya kan? Karena kalian udah cukup baik kepadaku. Itulah yang dianjurkan Naomi kepada dua menantunya ini, si Orpa dan si Rut ini, saudara. Lalu waktu dianjurkan seperti itu, tadi saya sampai mana? Ayat 9 sekarang. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi Naomi bilang, iya kalian cobalah cari suami baru atau bangun lagi keluarga dari awal. Waktu dianjurkan begitu, kedua menantunya bilang ini saudara, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Enggak, kami mau ikut sama kamu, sama engkau Naomi. Pulang ke tanah Israel. Jadi buat Naomi dia pulang, tapi buat Orpa dan Rut dia nggak pulang karena mereka bukan orang Israel, ya kan saudara. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti, saudara? Jadi ada sedikit latar belakang mungkin yang menjadi kebiasaan mereka yang mungkin nggak biasa kalau kita dengar. Jadi Naomi bilang gini, kalau saya menikah lagi pun, saya punya anak, kalian nggak akan bisa menikahi anak yang kulahirkan karena masih muda gitu kan. Kalau nungguin ini sampai gede, kalian keburu tua gitu. Lagi pula saya juga belum tentu berencana ingin punya anak. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Naomi. Anda masih mengikuti gak ceritanya ya? Nggak susah untuk diikuti ya, saudara. Nah, setelah dianjurkan seperti itu, udah jangan pikirin aku, kalian pulang, kalian masih punya masa depan, ya kan? Tipikal ibu banget. Menangis pula mereka dengan suara keras, saudara. Lalu Orpa mencium mertuanya dan dia minta diri. Orpa pamit, oke, saya akan ikuti apa yang Naomi katakan, apa yang mama mertuaku katakan. Tetapi, Anda bantu saya, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Tetapi Ruth, bahasa Inggrisnya, clung to Naomi tightly, saudara. Dia melekat, dia memegang erat-erat ibu mertuanya, saudara. Si Ruth bilang gini, si Ruth bilang gini saudara, ini jadi gambaran dari kesetiaan dan pengabdian yang sering kali dipakai di khotbah saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah adalah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kecuali maut, aku nggak akan meninggalkan engkau, kata Ruth kepada mama mertuanya. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadamu. Waktu Naomi, mama mertua ini udah melihat tekad yang bulat dari menantunya untuk ikut sama dia, untuk mengabdi sama dia. Dia udah gak ngomong apa-apa lagi, saudara. Ya kan? Ibu-ibu siapa yang mau punya mantu seperti ini? Amin. Kan? Nah, sisalah mereka berdua. Ada Naomi, ada Ruth, saudara. Mereka kembali ke tanah Yehuda, ke Bethlehem. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai. Naomi dan Ruth, sisa dari cerita ini saudara sampai sejauh ini. Naomi, mama mertua, dan Ruth menantunya. Mereka sampai di Bethlehem, lalu ada satu informasi detail yang sangat penting dalam cerita ini. Waktu mereka tiba di Bethlehem, itu ternyata lagi awal musim panen, saudara. Anda ingat cerita lagi awal musim panen. Di pasal yang kedua dikatakan gini, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya siapa? Namanya Boaz, saudara. Anda masih ingat Elimelek siapa? Saya kasih gambarnya kalau Anda lupa. Elimelek ada suami dari Naomi. Jadi Elimelek ini masih punya kerabat dekat, saudara dekat,
Yang Alkitab, yang penulis Alkitab ini secara spesifik kasih tahu Anda dan saya bahwa ini adalah orang yang kaya, saudara dekat atau kerabat dekatnya Eli Melek. Lalu ayat kedua dikatakan gini, maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Lalu saut Naomi kepada Ruth, pergilah anakku. Saya jelaskan sedikit saudara. Ruth bilang sama mamanya Naomi, saya mau keluar, saya mau cari makan. Nah, cara mereka cari makan adalah si Ruth ini pergi ke ladang. Jadi kalau misalnya ada orang kaya seperti si Boas itu, biasanya ketika musim panen dia kan punya banyak pegawai, banyak pekerja ya, yang membantu dia memetikan hasil panennya. Benar ya saudara ya? Jadi dia punya banyak pegawai. Nah, ada kebiasaan waktu itu, di mana kalau para pekerja itu sedang memetik gandum, hasil panen itu. Dan kalau ada hasil panen yang jatuh ke tanah, mereka nggak ambil saudara. Mereka sengaja tinggalkan di tanah itu, supaya di belakang para pekerja itu, kalau ada orang-orang miskin atau orang yang nggak mampu, itu mereka bisa ambil. Anda dapat gambarannya saudara? Jadi memang itu sengaja nggak diambil. Jadi nggak disapu bersih, nggak dikerok bersih. Tapi memang sengaja ditinggalkan. Nah si Ruth bilang sama mama mertuanya bahwa dia mau melakukan itu. Dia mau berjalan di belakang para pekerja itu. Jadi dia mau ngambilin sisa-sisanya ini saudara. Itulah yang dimaksud oleh Ruth. Jadi 2 minggu lalu kan kita bilang ya, kita ngomongin soal keserakahan. Enggak semua yang kita punya, yang kita miliki seharusnya buat kita semua. Demikian orang-orang pada waktu itu mengerti, Boas juga mengerti. Bahwa ketika ada hasil yang jatuh, enggak usah dikerokin semua, enggak usah kita ambil semua. Ada orang-orang yang bisa menikmatinya. Lalu, waktu Ruth pergi untuk memungutin hasil panen itu, hasil yang jatuh itu, saudara, hasil panen yang jatuh itu. Kebetulan kok ladang yang dia pergi adalah ladang miliknya si Boas. Waktu mereka sedang memungut, para pekerja itu sedang memungut hasil panen dan Ruth juga ada di situ untuk mengutin sisa-sisa itu. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan jawab mereka kepada Boas, Tuhan kiranya memberkati Tuhan, saudara. Ya biasa bos datang pagi-pagi, nyapa dulu pegawainya, halo semua, selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Ya, terus pegawainya bilang sama bosnya, ya Tuhan memberkati Tuhan, saudara. Terus Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, kepada mandornya, saudara. Anda masih ingat mandor kita, saudara? Kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Jadi ada orang yang Boas itu, ya pemimpin lah mandornya dari pekerja-pekerja itu ditarik sama Boas. Perempuan itu siapa? Dia lagi ngomongin Ruth, saudara. Nah, si mandor ini bilang, itu namanya Ruth. Saya nggak tahu apakah Boas ini sudah mendengar cerita tentang Ruth sebelumnya, atau memang pada waktu itu dia baru diceritain tentang Ruth. Ya kan? Maka disamperin sama si Boas, saudara, si Ruth ini. Si Boas bilang gini sama Ruth, mulai hari ini kamu mengambil gandum itu atau mengambil hasil panen itu di ladang aku aja, kamu jangan kemana-mana. Ya kan? Kamu berjalan di belakang para pekerja wanitaku, kata Boas kepada Ruth. Bahkan aku sudah mengatakan kepada pegawai-pegawai lelaki yang aku punya, kata Boas, supaya untuk melindungi kamu, supaya kamu aman. Jadi semuanya udah disetting sama Boas bahwa si Ruth ini disuruh ngambil hasil panen itu di ladang dia aja, saudara. Semuanya sudah disediakan. Nah, si Ruth mendengar itu kaget. Kenapa saya mendapat perlakuan istimewa? Maka respon Ruth kepada Boas, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada Boas, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Saya orang Israel aja bukan, saya orang yang berasal daerah sini aja bukan. Tapi kenapa Tuhan, Boas, memperlakukan saya begitu istimewa, berbaik hati kepadaku? Anda perhatikan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang
kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal, saudara. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut bilang gini, Boas, Tuan, kenapa aku diperlakukan begitu istimewa? Kenapa engkau begitu berbaik hati kepadaku, kata Rut. Boas bilang gini, telah dikabarkan kepadaku, perbuatan kamu itu sampai di telingaku, kata Boas. Kesetiaanmu, pengabdianmu sama mama mertua kamu. Bahkan kamu meninggalkan tanah kelahiranmu, meninggalkan orang tuamu sendiri untuk mengabdi kepada mama mertuamu. Semua cerita tentang itu sudah sampai di telingaku, kata Boas. Saya mau berhenti di sini sebentar, saudara. Kita sering bikin komentar, ya kan? Termasuk saya, saudara. Kalau jadi orang tuh jangan terlalu baik. Nanti diinjek-injek, nanti dimanfaatin orang, nanti kita kayak keset diinjek-injek, saudara. Ya kan? Kadang kita juga melakukan sesuatu yang baik dan benar, tapi kita merasa bahwa gak ada yang lihat juga apa yang kita perbuat. Nobody notice what we do, ya kan? Gak ada yang perhatiin, gak ada yang lihat. Hari ini boleh saya ingatkan kepada kita semua, Tuhan melihat, saudara. Amin. Tuhan memperhatikan. Bahkan Tuhan bisa membuat orang yang tepat untuk melihat dan mendengar perbuatan Anda dan saya. Kebaikan Anda dan saya. Amin, saudara. Makanya Paulus mencatat gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, Anda bantu saya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang waktu kita buat yang baik, ketika kita buat yang benar, saudara, seakan-akan proses kita untuk mencapai sesuatu itu menjadi lebih lambat. Seakan-akan kita dimanfaatin orang, seakan-akan kita merasa kita kehilangan kesempatan, saudara. Tapi kita diingatkan hari ini, jangan capek-capek, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau waktunya sudah tiba, kita akan menuai. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya nggak mengatakan bahwa hubungan Anda dan Tuhan atau hubungan kita dan Tuhan itu transaksional. Anda tahu arti transaksional? Artinya kalau Anda berbuat baik, Tuhan akan kasihkan yang baik. Ya kan? Do good, you will get good. Do bad, you will get bad. Hubungan kita sama Tuhan nggak transaksional, saudara. Seringkali kita nggak layak menerima sesuatu yang baik, tapi Tuhan tetap kasih sama kita. Amin, saudara? Saya nggak tahu gimana menjelaskannya, tapi inilah cara kerja dari kehidupan. Nggak akan pernah sia-sia aja kalau kita memilih untuk berbuat baik. Kalau Anda kerja rajin, Anda baik hati sama orang, Anda suka bantu orang, Anda suka memberi, Anda setia kawan, Anda berkorban, nggak mungkin enggak, saudara. Kita pasti akan menuai. Karena kita menuai apa yang kita tabur. Balik lagi ke cerita Rut. Singkat cerita, Rut mengumpulkan gandum yang begitu banyak, saudara, dia bawa pulang. Nah, mama mertuanya ini tanya, loh, kamu dapat dari mana gandum segini banyak? Kamu bekerja atau mengambil ini dari ladangnya siapa? Lalu Rut cerita sama si Naomi, sama mama mertuanya. Oh, saya mendapatkan semua ini di ladang yang milik seseorang yang namanya Boas, saudara. Waktu disebut nama Boas, mungkin Naomi mikir kok nama itu familiar ya. Akhirnya Naomi ingat. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu, si Boas itu. Yang oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepada Rut, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita, saudara. Dikatakan, oh, by the way, saya baru ingat, Boas itu masih kerabat dekat, saudara dekat
dari suami saya Elimelek, ya kan? Dan si Boas inilah yang wajib menebus kita. Jadi ada istilah yang namanya redeemer, saudara. Kinsman redeemer, kerabat yang menebus, goel bahasa Ibraninya, saudara. Jadi misalnya gini, kalau misalnya karena dia kerabat dekat sama Elimelek, sama papa mertuanya si Ruth. Kalau misalnya Ruth punya utang, itu bisa dibayarin, saudara, wajib dibayarin. Kalau Ruth sama suaminya punya properti atau Naomi sama Elimelek punya properti, itu bisa diambilin, bisa ditebus sama si Boas ini, karena dia kerabat dekatnya, dia adalah kinsman, kerabat yang menebus, kinsman redeemer, ya kan? Dan berikutnya yang akan kita lihat di cerita ini, si Boas pun berhak untuk menikahi Ruth, untuk menebus kehidupannya. Jadi itu sedikit penjelasan dari kata wajib menebus kita. Lalu suatu hari, udah mau habis ceritanya saudara, Naomi mertuanya itu berkata kepada Ruth, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Suatu hari mama mertuanya sadar. Dan dia bilang gini sama Ruth, "Mau sampai kapan kita begini? Udah waktunya kamu settle, udah waktunya kamu mencari sesuatu yang jangka panjang, untuk kamu settle," saudara. Akhirnya Naomi bilang gini sama Ruth, "Oke, malam ini kamu temuin Boas. Sebelum kamu temuin, kamu mandi dulu, kamu pakai baju yang bagus, kamu pakai parfum, pastiin kamu wangi." Ini dicatat di Alkitab, saudara. Ini bukan cerita yang saya buat-buat, saudara. Ya, ini benar ada, saudara. Dan malam ini kamu temuin Boas. Dan kamu ingatkan bahwa dia adalah kerabat yang wajib menebus kamu. Dengan kata lain, kamu katanya sama Boas untuk menikahi kamu, kata Naomi kepada Ruth. Dan Ruth melakukan apa yang disuruh oleh mama mertuanya Naomi. Nah, waktu Ruth bilang sama Boas untuk menikahi dia, ternyata ada satu hal yang cukup ada satu rintangan gitulah ya, yang mungkin gak diketahui oleh Naomi ataupun oleh Ruth, saudara. Ternyata sebelum Boas bisa menikahi Ruth, ada satu lagi kerabat yang sebenarnya lebih dekat. Jadi kalau kita ngomongin soal antrian, Boas ini sebenarnya nomor 2, saudara. Ada satu orang yang urutannya nomor 1. Nah, untuk Boas menikahi Ruth, dia harus melangkahi orang yang pertama ini. Dan untuk melangkahi orang yang pertama ini dibutuhkan proses legal. Jadi kalau Anda baca cerita Ruth nanti di rumah, mereka harus melalui proses, mereka harus ketemu dengan pemimpin-pemimpin di kota itu. Dan mereka harus, pokoknya ada prosedurnya lah. Dan akhirnya Boas bertanya kepada orang yang ada di urutan pertama ini, "Bolehkah saya menikahi Ruth?" Dan orang yang di urutan pertama ini akhirnya menyetujui. Nah, singkat cerita akhirnya Boas menikahi Ruth. Dikatakan gini, saudara. Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirilah Ruth. Maka atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, saudara. Boas menikahi Ruth, dan akhirnya mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Ini kisah yang begitu luar biasa. Kalau dijadiin film, kalau dijadiin sinetron, ini pasti bagus banget, saudara. Nah, tapi pertanyaannya, apa sih signifikannya cerita dari Ruth ini? Ternyata ada satu hal yang begitu luar biasa yang dicatat di akhir dari cerita Ruth. Di pasal yang keempat, di ayat yang paling terakhir dikatakan gini, Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Boas sama Ruth punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud, saudara. Daud yang sama, yang menjadi Raja Daud, yang menjadi raja kedua dari bangsa Israel. Anda tarik lagi keturunan Daud, lahirlah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya mau akhiri dengan ini, habis ini kita selesai, saudara.
Kalau Anda mengikuti cerita yang kita bahas hari ini, Anda perhatikan cerita ini diawali dari tragedi demi tragedi. Kelaparan, mereka harus pindah sekali lagi. Ya kan? Menjadi seorang imigran di negara asing. Satu keluarga dibawa anak-anaknya membangun hidup yang baru di negeri orang. Di tengah-tengah mereka tinggal di negeri orang, suaminya meninggal, suami dari Naomi. 10 tahun kemudian anak laki-lakinya meninggal sehingga sisa mertua dan 2 menantu. Terus waktu Naomi kembali pulang ke tempat asalnya, ya kan, menantunya disuruh pulang, yang satu pulang, yang satu nggak mau, saudara. Orpa waktu disuruh pulang akhirnya dia nurut. Itu dia nggak salah, 100% dia nggak salah, saudara. Karena Orpa ingin membangun kehidupan yang baru. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Tapi waktu Ruth memutuskan untuk mengabdi sama mama mertuanya, saudara. Satu langkah, satu keputusan yang kelihatannya sederhana ini. Satu keputusan yang bersumber dari kebaikan hati seorang Ruth. Itu bisa mengubah jalur cerita ini secara drastis. Jalur kehidupan mereka berubah secara drastis hanya karena satu keputusan itu. Just pure out of the kindness of Ruth. Karena kebaikan hati dari seorang Ruth, cerita hidup mereka berubah arah, saudara. Seringkali kita meremehkan yang namanya kindness atau kebaikan hati. Seringkali karena kita sering dikecewakan, kita pahit, kita marah dengan orang-orang di sekeliling kita, kita jadi lagi nggak menjunjung tinggi yang namanya kindness, saudara. Bahkan Naomi sempat bilang, bahkan karena nama dia adalah artinya pahit ya, marah atau apa itu, M-A-R-A. Pahit, saudara. Kalau Anda baca buku Rut ini, kitab Rut ini, kalau saya membayangkan kalau ada satu tema yang besar itu disebut dengan kindness atau kebaikan hati. Saya mencoba untuk memikirkan apa sih definisi yang paling sederhana dari kebaikan hati. Berbaik hati itu apa sih? Akhirnya saya menulis gini, kindness is ... even we didn't have to. Kebaikan itu adalah ... walaupun sebenarnya kita nggak perlu melakukan itu, tapi kita tetap melakukannya. Itulah kebaikan hati, saudara. Ruth mengabdi sama mertuanya, walaupun tidak harus. Ruth memilih untuk setia, untuk tinggal, untuk merawat mama mertuanya Naomi, walaupun nggak harus. Boas tidak perlu memperlakukan Ruth dengan perlakuan yang istimewa, saudara. Tapi dia tetap melakukannya walaupun dia nggak harus melakukannya. Sekali lagi, prinsip yang begitu sederhana. Sebuah ide tentang kebaikan hati yang begitu sederhana, tapi dampaknya begitu besar. Saya lagi membayangkan gimana kalau kindness atau kebaikan hati ini, itu kita praktekkan setiap hari dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus di tempat kerja, di sekolah, di pabrik, di deli, di toko, saudara. Kita membantu, kita berbaik hati, kita bersabar. Walaupun sebenarnya kalau Anda gak mau bersabar juga gak apa-apa sih. Emang tuh orang kalau diajarin bisanya lama, saudara. Emang orang itu lambat banget kerjanya. Tapi Anda tetap berbaik hati walaupun Anda tidak harus. Itulah kindness. Bayangin kalau ini diterapin di komunitas kita, di dalam persahabatan kita. Kita melakukan ini, melakukan itu untuk orang lain. Walaupun sebenarnya kita enggak juga enggak apa-apa, enggak harus, saudara. Tapi kita tetap melakukannya. That's what kindness is. Kalau saya membayangkan orang yang berbaik hati, saya enggak bisa lepas dari membayangkan orang-orang yang melayani di gereja ini, saudara. Enggak ada yang maksa, enggak ada yang memforsir saya dari panggung pun enggak, dari mimbar pun enggak pernah buat Anda merasa bersalah, enggak melayani ke neraka lu, enggak melayani ke neraka lu. Saya enggak pernah ngomongin gitu-gituan, saudara. Ya kan?
Tapi mereka mendedikasikannya, mereka setia, mereka melayani apapun bentuknya. Yang kelihatan, sama yang gak kelihatan saudara. Yang datang paling awal, paling pagi, sampai yang pulangnya paling belakangan. Baik yang melayani di hari Minggu, di luar hari Minggu. Enggak harus. Tapi dengan setia dan dedikasi mereka, mereka melakukannya. Bisa bayangin gak sih, itulah kindness saudara. Gimana kalau ini terjadi dalam keluarga kita? Anak-anak ke orang tua ke anak-anak. Suami ke istri, istri ke suami saudara. Kita lakukan ini, lakukan itu walaupun sebenarnya nggak harus. Kenapa ini begitu luar biasa dampaknya? Karena ini adalah gambaran dari kebaikan Tuhan kepada Anda dan saya. This is the picture of the kindness of God saudara. Tahu gak sih Anda bahwa kebaikan Tuhanlah yang menopang dunia ini? Saudara, Anda bisa bayangin gak? Anda pernah nonton berita gak sih? Dunia yang penuh dengan kejahatan. Di dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan bisa aja bilang, udahlah. Ngapain sih ngurus-ngurusin beginian? Udahlah diselesain aja lah. Udahlah kiamat aja lah besok saudara. Dia bisa berkata seperti itu saudara. Tapi dia gak melakukannya. Kenapa? Karena dia berbaik hati. Itulah Tuhan kita. Setiap kali kita melakukan hal yang berdosa, melanggar hukumnya Tuhan, dia bisa kasih ke kita konsekuensinya saat itu juga. Tapi dia gak melakukannya. Kenapa? Karena dia berbaik hati. Di Mazmur dikatakan gini, pujilah bagi Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Agungkanlah dia hai segala suku bangsa. Ayat 2 dikatakan gini, sebab besarlah kasih Tuhan kepada kita, kesetiaannya tetap selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya, praise the Lord, all you Gentiles. Praise Him, all you people, for His merciful kindness is great. Rahmat dan kebaikan hatinya begitu hebat buat kita. Dan kebenarannya tetap selama-lamanya saudara. Dia kirim Yesus ke dunia ini walaupun gak harus. Dia tinggalin tahtanya dan kerajaan di surga saudara walaupun dia gak harus. Orang kita yang berdosa harusnya kita yang bayar dosa yang emang kita perbuat. Tapi Yesus mati menebus dosa kita semua walaupun sebenarnya dia gak harus saudara. Itulah kindness. You did it even if you didn't have to. Kita melakukannya walaupun kita gak harus saudara. Anda sadar gak kalau cerita dari Ruth ini adalah bukti, ini adalah gambaran, ini adalah indikasi bahwa keselamatan Tuhan, the salvation is available to all. Keselamatan itu tersedia untuk semua. Keselamatan itu gak hanya di reserve, gak hanya dikhususkan untuk bangsa-bangsa tertentu, tapi keselamatan itu tersedia untuk semua. Kenapa saudara? Karena Ruth juga bukan orang Israel saudara. Ya kan? Ini adalah gambaran awal bahwa keselamatan Tuhan iya memang berawal dari bangsa Israel kuno. Tapi nggak akan menetap seperti itu. Tapi suatu hari keselamatan itu akan tersedia buat bangsa-bangsa. Dan inilah gambaran awalnya. Di mana Ruth yang bukan orang Israel, orang Moab. Diberikan diberikan privilege, diberikan suatu kehormatan. Dari keturunannya lahir Raja Daud dan akhirnya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya tinggalkan Anda dengan satu ayat ini, dua ayat ini. Amsal 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tapi dalam bahasa New Living Translation-nya gini. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Jangan pernah biarkan kesetiaan dan kebaikan hati itu meninggalkan engkau. Kalau Anda pergi dari rumah, Anda gak akan lupa telepon, Anda gak akan lupakan kunci, Anda gak akan lupakan dompet Anda. Raja Salomo bilang, tunggu dulu sebentar. Jangan lupa bawa loyalty and kindness. Jangan lupa bawa juga kesetiaan dan kebaikan hati. Jangan pernah meninggalkan rumah tanpa membawa
kebaikan hati ini. Karena Tuhan tahu dampaknya sangat luar biasa. Hasilnya dia bilang gini, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Bahasa Inggrisnya dibilang gini, you will find favor. Anda akan mendapatkan favor. Bukan hanya dari Tuhan, pasti Tuhan kasih favornya. Tapi dari manusia pun Anda akan mendapatkan favor. Siapa sih yang gak mau, saudara? Dapatkan favor di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan pernah tinggalkan kebaikan hati setiap Anda keluar dari rumah. Di dalam rumah pun mungkin dipakai terus kali kebaikan hati itu, saudara. Amin, saudara. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa. Kobeni, boleh doa berkat buat kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di mana kami hari ini boleh belajar sesuatu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, semua yang sudah diajarkan akan menjadi rema dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan dengan makanan yang sudah disediakan. Bila itu menjadi berkat dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Juga setelah itu kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Bapa, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang luar biasa, kebaikan dan kemurahan dan kesetiaan dari Bapa kita, serta cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Amin. Menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang terima berkat, kita sama katakan amin. Amin. God bless you. Happy Amin. Sunday semuanya. Kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day again.